Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara mengatasi indukan sapi yang tidak mau disusui oleh anaknya, atau ketika disusu oleh anaknya itu akan menendang-nendang. Dan contohnya adalah sapi saya ini. Ini sapi saya pertama kali beranak Sobat PST. Laktasi 1 kali ini, dan ketika hendak atau mau disusui oleh anaknya itu tidak mau dan menunjukkan gerakan menendang-nendang anaknya. Oleh karena itu perlu segera dilakukan penanganan Sobat PST, terutama agar pedet yang baru lahir itu segera minum susu indukan pertama kali, yang mana susu pertama kali itu mengandung kolostrum. Jadi 1 sampai 5 hari sapi pasca melahirkan itu untuk kadar kolostrum sedang tinggi-tingginya, dan kita perlu segera memberikan pedet kita kolostrum atau susu indukan pertama kali tersebut guna sebagai antibodi dan agar pedet kita segera sehat, juga agar terhindar dari paparan penyakit. Jadi kolostrum itu sebagai antibodi dan penting sekali. Dan tentunya susu indukan bagi pedet adalah makanan pokok, makanan utama yang paling berkualitas sehingga kita perlu memantau dan memastikan pedet kita meminum susu indukannya dengan cukup dan dengan baik. Apalagi pasca melahirkan itu biasanya atau seringkali pedet akan menyusu pada induknya setiap 2 sampai 3 jam sekali. Dan kalau seperti punya saya ini kan repot, induknya ketika mau disusu oleh anaknya atau pedetannya itu akan tidak mau dengan menunjukkan gejala seperti menendang-nendang anakannya. Ini contohnya Sobat PST. Dan langkah yang saya lakukan adalah dengan mengikat kaki area belakang seperti ini. Jadi untuk kaki area belakang itu saya ikat, dan untuk tali area depan juga sedikit dikencangkan. Jadi untuk tali atau tambang area depan itu jangan terlalu panjang, dan untuk area belakang bisa kita ikat seperti ini. Ini adalah cara yang saya gunakan untuk mengatasi ketika indukan sapi tidak mau menyusui anaknya dengan menunjukkan gejala berupa menendang-nendang pedetan atau anakannya. Dan kalau hal tersebut tidak kita segera tangani atau tidak kita bereskan, pertama pedet tidak segera bisa menyusu, tidak dapat kolostrum induknya, dan tentu hal tersebut menghambat pertumbuhan. Pedet akan tidak cepat sehat atau bisa sakit karena tidak meminum susu induk atau kolostrum yang cukup, dan juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhannya Sobat PST. Nah, selain itu juga sangat berpengaruh pada si pedet. Kenapa berpengaruh pada si pedet? Karena ketika si pedet ini seringkali ditendang oleh indukannya, itu akan bisa menyebabkan cedera, juga bisa menyebabkan traumatik fisik. Dan hal tersebut tentu harus diupayakan untuk tidak terjadi, bahwa kita harus berupaya sebaik mungkin guna pedet itu tidak mengalami traumatik fisik. Contohnya ditendang induknya, terjatuh, kesleo, dan lain sebagainya. Kita harus menghindari hal tersebut karena hal tersebut juga dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan kesehatan si pedet yang baru lahir. Ya, di sini untuk pedetan saya ini usianya masih 8 hari. Jadi di 8 hari pasca melahirkan ketika disusu oleh anaknya itu masih seringkali tidak mau dan menendang-nendang pedetannya. Jadi saya rutin untuk dulu pasca lahir itu setiap 2 sampai 3 jam sekali saya susukan, saya ikat kakinya seperti ini guna pedet ini menyusu pada induknya. Dan kalau sekarang itu mungkin kisaran 5 jam sekali lah. 5 jam sekali, tapi seringkali juga pedetnya itu sudah berupaya untuk menyusu induknya langsung tanpa kakinya saya ikat seperti ini. Tapi ya
masih sering ditendangi tadi. Dan kadangkala pada beberapa momen itu indukannya biasa saja mau disusu oleh anaknya. Namanya proses itu memang seperti itu Sobat BST. Jadi harus telaten. Kalau mengalami kejadian seperti ini harus telaten, harus kita pantau dengan maksimal agar pertumbuhan pedet itu tidak terganggu, pedet kita cepat besar dan tetap sehat tentunya. Ini contohnya di usia 8 hari masih seringkali ditendang oleh induknya ketika hendak menyusu. Cara yang saya lakukan seperti ini, harus telaten, memang harus telaten, dan saya yakin lambat laun itu akan biasa. Terlebih lagi untuk indukannya kan masih pertama kali beranak, dan rata-rata dari pengalaman beberapa orang juga seperti itu. Ketika baru pertama kali beranak, ketika disusu anaknya itu tidak mau. Harus senantiasa memantau kondisi perkembangan pedetnya, bagaimana perkembangan induknya. Oh, apakah sudah mau disusu anaknya atau belum? Kalau untuk indukannya ini aman, tidak menendang pedetan ketika disusu itu adalah ketika di pagi hari. Jadi ketika di pagi hari, di 3 hari, sudah 3 hari ini alhamdulillah ketika disusu oleh anaknya ini alhamdulillah mau aman tanpa menendang-nendang si pedet atau anakannya ini. Jadi harus telaten betul Sobat BST, karena ini sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang pedet dan kesehatan pedet. Kita maksimal mungkin harus menghindari pedet dari traumatik fisik. Traumatik fisik karena kesleo, karena jatuh, keinjak induknya, ditendang induknya, dan lain sebagainya. Ini usianya 8 hari Sobat BST. Alhamdulillah sehat, walaupun kemarin ini untuk area kakinya terkena abses Sobat BST. Penting sekali untuk memastikan bahwa pedet mengkonsumsi susu induknya kecukupan susu induk sehingga tetap sehat dan pertumbuhannya bisa maksimal. Dan itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.